Gitu loh Pak Jaksa Agung muda, Pak Jaksa Agung, mari maju, jalankan terus, tangkap yang jahat. Di Oktober 2016, beliau telah melakukan terlebih dahulu perjanjian wisata, perjanjian perkawinan. Ya, tidak jelas itu tentunya terkait dengan adanya perjanjian pranikah. Usai memeriksa artis Sandra Dewi untuk kedua kalinya, Kejaksaan Agung kembali menunjukkan taringnya. Kemarin, Jumat 17 Mei 2024, Kejaksaan memeriksa 4 orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Timah. Keempat saksi tersebut ialah 1. Y, selaku cabang dinas ESDM untuk wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan. 2. R, selaku Inspektur Tambang Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. HK, selaku Inspektur Tambang Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4. S, selaku Inspektur Tambang Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keempat orang saksi tersebut diperiksa terkait tersangka TN alias AN dan sejumlah tersangka lainnya. Memang metode-metode yang disampaikan atau disajikan atau dipublikasikan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Artinya keluarga inti dari para tersangka sudah diperiksa mereka. Tidak mungkin tidak ada kaitan. Tidak mungkin tidak ada gunanya. Jadi salut untuk Kejaksaan Agung, maju terus. Gitu loh Pak Jaksa Agung muda, Pak Jaksa Agung, mari maju, jalankan terus, tangkap yang jahat. Kalau saya pribadi saya tidak, karena kalau kita lihat ya secara logika, kasus yang dimana ini terblow up sebesar ini, nggak mungkin serta-merta penegak hukum yang kita berharap banyak pada salah satu penegak hukum ini, malah mereka melakukan sesuatu hal yang blunder. Menurut saya tidak. Apa-apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini adalah langkah-langkah yang jitu, tepat, terarah, terstruktur. Memang akhirnya membutuhkan energi yang besar termasuk waktu yang panjang. Tapi kita akan mendapatkan hal yang baik ketika kita tetap untuk memberi hati, memberikan dukungan, peluang dan mengawasi bersama-sama. Harapan kami orang-orang jahat di sini bisa ditangkap oleh pihak kejaksaan. Jadi kinerja Kejagung sebenarnya sudah bagus ya, sudah pada arah yang tepat. Tetapi mereka ini juga kan di dalam ini adalah orang-orang ya, individu-individu yang walaupun mereka mau menegakkan hukum, tapi mereka juga rentan terhadap serangan dari oknum lain ya, yang mana mungkin pakatnya lebih tinggi dan juga backingannya lebih tinggi. Wajar publik menganggap itu lama, tetapi sebaiknya Kejaksaan Agung menyebut sekian hari untuk meriksa ini, sekian hari meriksa ini, sekian hari meriksa ini, mengakumulasi, kemudian dan lain-lain. Kami pikir tinggal bagaimana Kejaksaan Agung menyajikan kepada publik mengapa mereka agak lama, itu saja. Polemik surat perjanjian pranikah sampai SD diperiksa 10 jam dipanggil kedua kalinya. Lantas benarkah surat perjanjian pranikah benar adanya? Kenapa sampai kini tidak diperlihatkan? Sementara polemik surat perjanjian pranikah antara Sandra Dewi dengan suaminya Harvey Mois sampai kini masih menjadi perdebatan sengit mengenai keabsahan surat perjanjian pranikah tersebut. Mengingat belum lama ini Sandra Dewi untuk kedua kalinya kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Tak tanggung-tanggung, artis berusia 40 tahun itu menjalani pemeriksaan selama 10 jam lamanya. Kuasa hukum suami Sandra Dewi berulang kali mengatakan jika kliennya sudah membuat surat perjanjian pranikah sebelum keduanya menikah. Namun demikian, sampai kini surat perjanjian pranikah Sandra Dewi dan Harvey tidak pernah diperlihatkan ke publik. Yang bersangkutan masih kita periksa sebagai saksi,
dengan tujuan untuk membuat terang sebenarnya sejauh mana pemisahan harta antara tersangka HM dengan saudara SD. Dalam kasus ini sebagaimana kita ketahui tersangka atau tersangka di antaranya ada harta-harta terkait dengan tersangka HM. Jadi sebelum menikah sudah saya pernah sampaikan ke rekan-rekan pada tahun 2016 di bulan Oktober beliau menikah dengan Pak Harvey Muiz itu di November 2016. Jadi di Oktober 2016 beliau telah terlebih dahulu melakukan perjanjian pisah harta, perjanjian perkawinan. Ya, tidak jelas itu tentunya terkait dengan adanya perjanjian pranikah itu tidak menghalangi adanya proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejagung. Karena tentunya pihak Kejagung juga itu tentunya akan memilah-milah ya mengenai tentang harta yang diperoleh dari hasil korupsi, ya kan? Jadi itu sebenarnya nggak terlalu urgensi banget untuk hal tersebut. Itulah yang saya sampaikan tadi, Kejaksaan Agung, tim penyidik saat ini sedang meneliti dengan cermat ya aset-aset yang mana yang telah dimiliki, yang didapat oleh upaya dari Ibu Sandra sendiri, dan mana yang memang pemberian dari Pak Harvey Muiz. Nah itu yang sedang diteliti. Kita percaya bahwa ketika Kejaksaan Agung sudah mengumumkan ya, kemarin dari Jawa Pak Gun tadi bahwa itu ada kaitan bahwa 10 jam ditanya ke Sandra Dewi itu bukan bertanya bahwa nggak tahu ya, bukan. Itu pertanyaan yang detail, muter, didalemin, berulang. Itu kan teknik-teknik penyidikan. Jadi kalau kami melihat akan ada satu titik Sandra Dewi akan menelan kembali pernyataannya. Begitu. Kita akan lihat nanti. Surat perjanjian pranikah Sandra Dewi dan Harvey Muiz yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan dan mengundang perdebatan, tidak terkecuali di media sosial, memang agak asing di telinga masyarakat pada umumnya. Terutama kedudukannya dalam hukum atau legal standing dari surat perjanjian pranikah itu sendiri. Dan untuk apa sebenarnya surat perjanjian itu dibuat? Dalam kasus surat perjanjian Sandra Dewi dan suaminya Harvey Muiz, seperti apa pakar pernikahan menjelaskan surat pranikah saat terjadi konflik dalam rumah tangga? Seperti yang dialami keluarga Sandra Dewi saat sang suami resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi PT Timah. Ya, surat perjanjian pranikah itu kan syaratnya dia harus disahkan oleh pegawai pencetak nikah, gitu. Jadi dibuatnya sih bisa di bawah tangan, bisa dengan notaris ya, tapi harus disahkan oleh pejabat pencatat nikah, gitu. Jadi kalau belum disahkan ya belum mengikat berarti. Nah, awalnya memang itu namanya perjanjian pranikah ya, atau biasa dikenal dengan istilahnya bahasa Inggrisnya itu prenuptial agreement, prenuptial agreement. Nah, tapi sekarang kan sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan itu bisa dibuat setelah perkawinan. Awalnya nggak boleh, awalnya harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Jadi setelah perkawinan itu nggak boleh dibuat perjanjian perkawinan tadi ya. Nah memang intinya umumnya perjanjian perkawinan itu isinya untuk memisahkan harta. Nah jadi kalau harta terpisah, harta masing-masing.
Di sisi lain, suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, baru-baru ini kembali dihantam tudingan keras atas dugaan kepemilikan 1.000 kapal ponton atau tongkang yang digunakan untuk mengangkut hasil bumi PT Timah. Dari aktivitasnya, miliaran rupiah diduga masuk ke kantong pribadi Harvey Muiz. Lantas, apa kata pendiri Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan tersebut? Kita sebut tadi, ya data yang sudah dilakukan penelusuran, nyaris 75% kapal sedot yang ada di Bangka Belitung itu terkonsolidasi, teraliri oleh dana-dana Harvey Muiz. Nyaris. Nah, tinggal bagaimana memang kita lihat ada sekarang disparitas gitu ya. Ketika aparat Kejaksaan Agung berhasil menindaklanjuti ada dugaan tindak pidana korupsi dalam iup pertambangan PT Timah Tbk, tapi aparat penyidik di Polres di sana di Bangka Belitung sepertinya tidak selaras dengan tindakan penyidikan Kejaksaan Agung. Padahal kalau ini dilakukan berbarengan, saling berkolaborasi, maka tersangka makin banyak, tingkat kecenderungan pengembalian kerugian negara itu makin besar. Kan sudah kita prediksi dari awal bahwa operator dari semua ini adalah cenderung Harvey Muiz. Tapi bos di atasnya ada, nggak bisa mungkir yang namanya RBS, nggak bisa mungkir. Jadi yang kita takutkan adalah ketika mereka mengingkari, meniadakan, timbul tingkat ketajaman atau ketersinggungan penyidik. Nah, saran kita jangan ngibul kepada penyidik. Kita dengar bahwa RBS waktu disidik itu kooperatif dan lain. Iya, kita dengar itu. Kita tahu itu karena kita dapat informasi. Tetapi penyidik Kejaksaan Agung tentu tidak mau menyia-nyiakan momentum, peluang dan atau bukti jika udah menyangkut orang lain gitu. Semoga dengan kondisi sekarang data yang makin banyak, meningkat, padat dan tentu adekuat, Kejaksaan Agung mampu untuk menjerat orang baru yang menjadi tersangka. Harapan kami di situ. Apalagi beberapa tokoh, figur-figur publik, kekuatan politik, lalu netizen plus 62 sudah mendukung. Bahkan kita tahu bahwa aparat Kejaksaan Agung, tokoh-tokoh politik dan orang-orang yang mempunyai kekuatan moral dan politik serta penguasa mendukung Kejaksaan Agung kok. Jauh sebelum dugaan kepemilikan 1.000 kapal ponton, Harvey Muiz juga diduga memiliki jet pribadi yang saat ini disebut-sebut terparkir di Bandara Seletar, Singapura. Rumor tersebut berhembus kencang lantaran sampai kini Kejaksaan Agung belum melakukan penyelidikan terkait aset Harvey Muiz tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan Kejaksaan Agung dan kuasa hukum Harvey Muiz terkait dugaan kepemilikan jet pribadi seharga 159 miliar rupiah? Penelusuran tersebut juga meliputi, sebagaimana kita ketahui ada rumor tentang pesawat yang dimiliki oleh tersangka HM. Itu sampai saat ini masih kita telusuri dan masih kita uji kebenarannya, termasuk juga kita mendalami tentang sejauh mana perjanjian pranikah saudara SD ini, apakah benar dan apakah itu perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan itu terjadi atau memang dalam rangka untuk terkait dengan peristiwa pidana ini. Sehingga itu harus kita klarifikasi semua dalam rangka untuk menghindari adanya kesalahan. Sebagaimana kita ketahui, saudara SD ini pun juga memiliki penghasilan sebagai artis. Di situ kita juga akan menguji. Kita sudah punya data berapa tahun belakangan, berapa penghasilan yang bersangkutan, dan itu akan kita uji. Apakah harta-harta yang dia miliki pantas atau wajar dengan aset yang dia miliki. Itu tujuannya demikian.
Jadi sudah pernah saya sampaikan, pesawat tersebut adalah sewa, bukan milik Pak Harvey. Ya, sekali lagi saya sampaikan, pesawat tersebut telah disewa oleh Pak Harvey pada saat itu. Kita mau sampaikan bahwa lebih baik berkata jujur apa adanya saja, supaya tidak makin berat beban ke depan. Pertama begini, Direktur Penyidikan sudah menyatakan, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung sudah menyatakan bahwa jetnya terafiliasi dengan uang-uang Harvey Muiz. Jadi yang kemarin beberapa minggu lalu pengacaranya menyebut itu disewa ataupun hari ini dan mungkin besok dan lusa mereka sebut sewa, enggak tuh. Di salah satu online di Tempo udah disebutkan Pak Kun tadi kok terdeteksi pada aliran PPPU itu. Jadi gak usah capek-capek deh, saran kita gak usah letih melakukan dan membangun alasan-alasan yang menurut kami justru nantinya bisa merugikan. Publik makin tidak simpatik, lalu publik melihat bahwa ada kecenderungan dengan penampilan, dengan hal-hal yang ditampilkan oleh Sandra Dewi, bahwa yang beberapa tahun lalu tipu muslihat semua dong kalau gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.